Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galih Alfi Pratama. Ini saya akan mempresentasikan hasil simulasi saya yang berjudul simulasi kontrol cascade dan single pada flash glycol separator yang ada di Plen CPP Gundih, Randu Blatung, Cepu, Blora, Jawa Tengah menggunakan aplikasi Zentum VP. Pertama, apa itu glycol flash separator? Glycol flash separator adalah separator kecil yang fungsinya sama dengan separator yang lainnya. Di sini akan terjadi pemisahan antara gas, minyak, dan air. Pemisahan ini penting agar secara baik dapat diketahui jumlah serta sifat-sifat gas maupun minyak pada periode tertentu. Dari analisa ini dapat didapati sifat-sifat maupun komposisi gas dan minyak baik di separator ataupun di tangki pengumpulnya. Tekanan dan temperatur dari alat ini bisa diatur sehingga dimungkinkan untuk mendapatkan kondisi tertentu agar memperoleh minyak yang optimum di tangki pengumpul atau separator. Dan ini adalah PNID-nya. Ini inputnya ini dari glycol surtank. Glycol surtank masuk ke glycol flash separator. Sebelum itu ini ada sensor flow transmitter cascade dengan level transmitter. Kenapa ada flow transmitter cascade dengan level transmitter? Nah, flow transmitter ini kedua controller ini nanti akan memerintah control valve ini untuk membuka atau menutup berapa persen pintu atau aliran agar yang di glycol flash separator ini tidak terganggu prosesnya. Jadi agar levelnya yang masuk tidak melebihi kapasitas dari glycol flash separator. Lalu di glycol flash separator sendiri dibagi dua. Jadi ini separator dua fasa. Yang pertama nanti keluarannya lewat atas, yaitu ke arah flare. Ini bentuknya gas. Terdapat controller pressure transmitter. Kenapa pressure transmitter? Karena ini nanti untuk mengatur tekanan ke gasnya. Jadi apabila pressure-nya ketinggian, nanti kan flare-nya itu terlalu membara dan itu tidak baik untuk proses. Dan kebalikan, apabila pressure-nya terlalu lemah, juga tidak baik untuk plen sendiri. Lalu yang fasa bawah itu keluarnya glycol. Nah, glycol ini nanti juga diatur levelnya, jadi agar level alirannya itu kan ke arah glycol filter. Nah, agar si tangki glycol filter ini juga tidak overload, jadi tidak memenuhi kapasitas. Jadi ini nanti kontrol valve-nya bisa membuka penuh, setengah, ataupun menutup sesuai perintah dari LIC. Nah, untuk jelasnya, mari kita simak bagaimana cara kerja atau tutorial untuk menggunakan aplikasi Zentum VP ini menggunakan simulasi di plan ini. Oke, check. Jadi ini kita sudah berada di Oracle VM VirtualBox di aplikasi Zentum VP-nya. Jadi untuk membuat project Zentum VP ini, yang pertama-tama kita itu membuat project dengan sistem view ini. Klik kanan lalu create new project. Nah, user ini nanti siapa nama saya akan Aldi, lalu organisasinya saya berada di business community. Nah, itu aja project informasinya, ini kita kasih saja, klik OK project. Nah, project ini nanti nama yang akan tertampil di sini. Misalnya ini kita project, klik OK. Nah, setelah itu nanti kan ada new
FCS ini kita di stasiun type-nya kita pilih di AFP 10D, lalu udah ini semua, lalu klik OK. Oke, kita tunggu. Nah, setelah itu muncul Create New HIS. Yang type-nya kita pilih ini PC. Ya udah, ini tidak usah dirubah-rubah. Klik OK. Nah, ini projectnya sudah tadi nama projectnya. Nah, berhubung saya sudah membuat biar ringkas dan mempercepat waktu, ini setelah kita membuat project ini, kita klik ini FCS ini nanti di IOM, nanti di Create New Node ini nanti diklik, nanti di OK saja, nanti muncul seperti ini. Nah, kita membuat, nah di node nanti ini kita juga Create New IOM. Nah, ini analog inputnya ini nanti dipilih hard. Nah, seperti ini. Dan type-nya ini karena yang ada di lab kampus saya itu pakainya AA143, ya 143. Lalu klik OK. Lalu kita buka ini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, lalu kita mengisikan ini inputan ya. Kalau saya kan ini ada flow transmitter 001, level transmitter 101, level transmitter 102, dan pressure transmitter 201. Lalu sudah, ini sesuaikan saja, dan labelnya ini lambang persen name-tag dari ini semua, misalnya flow transmitter ya FT001, lalu di save. Nah, pastikan ini error 0 dan warning 0 karena untuk memastikan sistem ini nantinya akan berjalan normal. Nah, close. Lalu ini juga sama membuatnya juga sama, create new, nanti type-nya ini yang 543. Nah, ini outputan saya menggunakan flow control valve 001 dan 002 dan pressure control valve 101, labelnya sama, persen FCV PCV. Di save, error warning sama-sama 0, kita close. Lalu setelah itu kita ke function block ke DR0001, klik 2 kali. Nah, ini kita membuat function block ya. Function block ini dimana sih dapat bentuk-bentuk seperti ini? Ini itu dapatnya dari ini ya. Ini ada namanya function block. Nah, ini ada banyak ini blok-bloknya, banyak sekali ya. Nanti klik OK seperti ini. Dan cascade masternya kan ini FIC 001, slave-nya LIC 101. Ini function block inputan saya. Lalu kita save, sama error warning 0 sama-sama 0, dan di DR0002 ini ada outputan saya. Mengapa saya letakkan di beda tempat? Karena saya itu sebelumnya mencoba di satu tempat, jadi gabung jadi satu sama dengan DR0001 di inputan tadi itu ternyata prosesnya tidak berjalan normal alias ada gangguan. Setelah saya telusuri, ternyata saya coba-coba ini, saya letakkan outputannya, saya letakkan di DR002 ini, sistemnya ini berjalan sempurna seperti ini. Close, save, sama, membuatnya sama. Lalu setelah itu kita ke window ini HIS, di HIS window ini
lalu ke CG0001. Tunggu karena memorinya ini. Nah, ini tampilannya seperti ini CG001. Jadi ini menampilkan beberapa parameter-parameter sensor yang saya gunakan tadi. Ini nanti bisa kita rubah nameplate-nya ini dengan cara klik kanan, properties, Windows Control, property pack. Nah, ini nanti kita terserah apa yang kita mau. Lalu setelah itu close saja. Setelah itu kita ke GR001 nih. Nah, di GR001 ini menampilkan BNID ya. Saran. Nah, BNID ini cara membuatnya juga ya memakan waktu lumayan rumit lah, tapi tidak sulit. Ini membuat ini yang dapat, nah ini banyak sekali ini, ada banyak gambar-gambar, kita tinggal seret saja. Untuk yang ini nanti pakainya data karakter. Terus setelah sudah kita close, save dulu, close. Lalu kita ke configuration. Nah, di configuration ini di TR001 kita klik kanan, properties. Nah, ini trend formatnya kita pilih yang continuous and rotary type, dan sampling periodnya kita pilih yang 1 second. Oke, langsung kita buka. Nah, ini kita isi beberapa inputan seperti ini, FIC, ada LIC. Ini itu controller yang ada, yang saya pakai nanti ada SVMPPV. Ini itu untuk inputannya. Ini inputan, dan ini untuk outputannya saya pisahkan di sini di grup 2, grup 1 dan grup 2. Ini ada LIC dan PIC. Oke. Setelah itu kita ke FCS. Kita ke test function. Klik OK. Tunggu, ini memang test function ini apabila memori tidak betul-betul mencukupi atau space-nya tidak banyak, ini membutuhkan ya beberapa waktu karena agak berat ini simulasinya, test function-nya ini. Kita tunggu saja. Nah, ini sudah berproses test functionnya.
masih menunggu untuk dia benar-benar open. Nah, ini ada indikator-indikatornya di sini juga. Nah, ini kita klik tool ke wiring editor. Wiring editor ini open, lalu DR001 dan tampilnya seperti ini. Lagnya ini saya memilih 2022 karena agar tidak terlalu lama. Setelah ini kita mengecek apakah ini sudah on. Nah, ini kalau sudah ada ini statusnya on. Ini sudah siap. Ini kita minimize saja, langsung kita untuk melihat protokol itu yang pertama DG 001. Ini tunjukkan seperti ini. Ini ada tampilan ini. Nah, ini adalah cascade yang dua ini input cascade, yang ini adalah master, ini adalah slave, yang ini outputan. Sebelum itu kita ubah dulu, ini kan manual, kita ubah ke auto. Oke, set point-nya kita pilih ke 65%. Dan yang slave ini kita cascade. Nah, nanti otomatis set point-nya ini mengikuti ke ini masternya ini juga sama, ini outputannya set point-nya 65. Oke, setelah ini selesai, kita panggil lagi call GR001. 001 ini ada gambar PNID seperti ini nanti alirannya. Ini untuk melihat sistem view-nya, overall di lapangan kita, ini PNID-nya lah. Setelah itu kita call parameter-parameter sensor yang kita gunakan, seperti FIC 001. Taruh sini, lalu LIC 101. Ini kita tuning dulu untuk mengetahui reactornya. Nah, ini kan set point-nya berjalan dari 0 tadi naik menuju ke 65. Nah, ini grafiknya apabila sama ini berarti sistemnya berjalan sesuai rencana. Nah, ini inputannya, lalu kita close saja ya, sudah valid. Kita ke outputannya, yaitu PIC 201 dan LIC 102. Ini nah, seperti ini grafiknya, karena PV nya sama 65, jadi grafiknya juga sama, stabil ya. Jadi seperti itu untuk overview dari DCI Sensor nya ini. Lalu untuk switch-nya sendiri ini kita bersama-sama ini di klik switch, lalu di switch drive ini klik yang ke SW600.
Nah ini SD600 ya, ini start switch, SD62 nanti switch start. Nah, isikan saja seperti ini, lalu kita save. Setelah itu ke FPS yang message yang di OG0101 ini. Nah kita isikan sequence finish, colornya red, delete window name nya TG003, save juga sama. Lalu buat function block ini karena di DR0102 tadi sudah terisi di DR003. Seperti ini nanti yang tipe SP301 ya, ada kok nantinya seperti ini tipenya, ini di sini ada seperti SP. Nah ini ST16 ini setelah membuat ini kita di edit detail. Nah edit detail tampilannya seperti ini karena saya sudah membuat, kita oke saja. Nah nanti isinya seperti ini, setup. Nah ini nanti tampilannya seperti ini, ikuti saja saya seperti ini. Lalu kita save tentunya, lalu close. Setelah itu kita ke window ini pertama-tama kita create new window type nya itu control 16 loop, namanya TG003, dan window komennya ini nanti sequence table. Nah ini klik OK aja karena saya membuat ini namanya ini TG003. Nah klik, sederhana membuatnya switch ini ya. Nah muncul seperti ini kita perbesar saja. Nah ini lalu kita beri nama ini SD600, 602, 603, ini SD31. Ini memberi namanya sama seperti tadi, properties, window control, property page, seperti itu. Lalu setelah itu kita lakukan test function. Saya buka ini blok name TG003. Nah ini seperti ini tampilannya ya. Ini nanti bisa diubah misal on. Nah ini on juga on. Nah seperti itu teman-teman, ini sebenarnya sukses ya, sederhana membuat switch ini ya. Jadi seperti itu cara membuat switch ini. Baik, sekian penjelasan kontrol cascade dan single pada aplikasi Zenboom TV ini. Apabila masih bingung, boleh tanya di komen atau di email saya. Nanti di kolom deskripsi akan saya kasih tuh link Word, jadi Anda bisa mengakses tutorial ini secara Word, jadi secara tulisan. Mungkin saya bikin lebih rinci dari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.